Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, yaitu pengorbanannya oleh karena cintanya agar kita dapat diselamatkan. Itulah karya terbesar yang tidak dapat kita balas dengan apapun. Mari Bapak Ibu, saat ini kita datang memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita angkat pujian karya terbesar. Yang
pikiran kita, bahkan perkataan kita ada hal-hal yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna. Demi ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat masih dalam doa masing-masing. Bagi kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah ayat penyebar iman yang terangkat dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita singgung Kau dengan kasih.
Biarlah kasih di antara kita sebagai keluarga Tuhan senantiasa terus bertumbuh, sehingga kita saling peduli satu dengan yang lain. Dan keluarga kita pastinya diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam responsorial yang terangkat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang genap, dan di ayat yang ke-6 kita akan membaca secara bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya tidak dapat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita bersama, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja di segala tempat dan abad. Dengan sungguh-sungguh mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan berdiri kembali. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari LPD.
Biarlah pujian yang dinaikkan boleh memberkati setiap keluarga, dan dengan demikian kami juga terus mengundang supaya kita hadir bersama-sama di dalam MPD. Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ratu Antalu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan setiap doa kita. Kita akan pujian Yesus Engkau Juru Selamat dari bukunya yang terpaling nomor 100. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kami.
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami, menolong kami melewati suka duka perjalanan hidup kami. Kiranya setiap pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan bisa kami responi dengan menyenangkan hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Dia Bapa. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami, ya Bapa. Dengan terlebih dahulu kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampunkanlah kami, ya Bapa. Ampunkanlah kami agar kami layak dan berani datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan setiap permohonan kami di hadapan-Mu. Bapa ya, Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa dan tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan dalam pengurusan IMB gereja kami. Kami mohon Tuhan menolong kami, ya Bapa. Tolonglah kami dan bukakanlah jalan agar dalam proses pengurusan IMB ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lembutkanlah setiap hati yang keras. Kuatkanlah setiap hati yang mudah putus asa. Berikanlah kami ketabahan, kesabaran dan ketekunan untuk memohon kepada Tuhan dan dengan iman meyakini bahwa kami akan mendapatkan izin tersebut. Kami juga berdoa, ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit atau yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Opung Mue Hasibarani, Mbah Melani di Jawa, Bapak Amanaru dan Bapak JM Abdul. Kami berdoa ya Bapa, dalam proses pemulihan ini mereka boleh menikmati masa-masa ini dengan sukacita dan berpengharapan kepada Tuhan dan yakin dan percaya akan memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan biarlah lewat pekerjaan
juga suami yang mendampingi agar senantiasa setia dan semangat dan penuh kasih mendampingi ibu dan anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintah pusat, bahkan staf-staf yang bekerja dalam penanganan COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tanjung Pinang dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Kiranya kami juga sebagai warga jemaat mendukung program pemerintah untuk tetap taat pada protokol kesehatan dan tidak ragu untuk divaksin. Dan kami juga boleh senantiasa menjaga kesehatan kami dan boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Inilah seruan kami ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengarkannya dengan baik. Firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata bagi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dipersembahkan dari kelas meeting di Taman Bunga.
sesungguhnya biarlah menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, dan biarlah itu kiranya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan melanjutkan sebelum kita masuk dalam episode pada minggu ini. Saya akan membacakan warta jemaat dalam satu minggu ini. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Pimpinan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila saat ini ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, dengan sukacita dan ucapan syukur kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari beribadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali beribadah bersama hari ini? Jika ada, boleh bangkit berdiri. Tidak ada? Baik, kita akan lanjutkan. Minggu ini kita masuk dalam minggu ke-6 sesudah Epifani. Adapun warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dari panitia kebaktian, bulan keluarga. Bulan Februari adalah bulan keluarga yang sudah disepakati oleh distrik 6 wilayah 2. Jadi beberapa petugas pelayanan dipilih dari keluarga jemaat. Kebaktian malam puji doa. NPD dilaksanakan pada hari Selasa 15 Februari pukul 19 WIB. Liturgi simpulan sinar sinaga diharapkan jemaat dapat mengikutinya. Ibadah kelas meeting. Dikarenakan ibadah kelas meeting sudah dimulai kembali, kami mengharapkan untuk seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah kelas meeting di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dari bendahara persepuluhan. Minggu ini adalah minggu kedua bulan Februari. Mari kita membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan dengan sukacita, karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Yang ketiga, rapat pengurus. Hari ini setelah ibadah, seluruh pengurus diharapkan untuk tidak pulang karena kita akan mengadakan rapat bulanan. Yang keempat, dari keanggotaan, kalender wilayah dan buku kelas meeting. Buku kelas meeting dan kalender dapat diambil dari Ibu Rentina Sejabat dengan harga yang sudah tertera di dalam warta kita. Jemaat yang berulang tahun pada tanggal 13 Samuel Roy Batubara, 14 Bapak M. Sianturi, 15 Tiasa Limala Sibarani. Hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun. Apabila ada nama Bapak Ibu yang tidak tercantum, dapat menghubungi seksi keanggotaan agar dapat diperbaiki. Nats untuk yang berulang tahun dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Pelayan Minggu Ibadah Umum 20 Februari 2022. Firman Tuhan disampaikan Pendeta Septian Sepiri. Liturgis Ibu Seti Samosir, Singer Bapak keluarga Bapak Agiti, doa syafaat Ibu Herlita, pemusik Saudara Ferry Rumahobo, kolektan Ibu Wiwin Tampubulo, proyektor Doli, penyambut jemaat keluarga Bapak Edi Suharsono. Diharapkan petugas dapat latihan pada hari Jumat pukul 19 dan pada hari Minggunya hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai dengan berpakaian yang rapi. Untuk ibadah kelas meeting 17 Februari masuk pukul 19. Kelompok Immanuel di rumah keluarga Bapak Edi Suharsono dengan liturgis Ibu Linda Ritonang. Kelompok Ebenezer di rumah keluarga Bapak El Siahaan, liturgis bulan Sinar Sinaga, dan El Sadai di rumah keluarga Bapak Hamin Ropa, liturgis Bapak R. Hutahaya. Sermon pimpinan kelas meeting diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore. Untuk persekutuan remaja, PWNI, P2NI, serta persembahan dan kehadiran pada minggu yang lalu dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya apa yang kita berikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan
dan menjadi sukacita bagi kita. Jika ada kesalahan dalam penulisan nama atau jumlah, dapat menghubungi bendahara atau panitia kebaktian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan epistel bagi kita yang terangkat dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat 20. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erika Dianunger. Mari kita siapkan hati kita dalam pujian pribadi yang disampaikan.
sehingga biarlah kiranya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, urapi berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan bagi kami semuanya yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar kita? Luar biasa, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita hari ini sebagai firman yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jika sudah menemukannya, kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, nanti ayat yang kelima kita bersama-sama. Sudah menemukannya? Amin. Berkat dari hikmat. Hai anak-anak, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bersama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena ini masih bulan Februari, bulan keluarga, maka temanya masih seputar keluarga. Tema kita hari ini adalah keluarga yang kuat. Ya, keluarga yang kuat. Kalau ada keluarga yang kuat, berarti ada keluarga yang lemah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau begitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga yang kuat? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga yang kuat? Baru hari ini ada satu film yang sangat digandrungin ya sama ibu-ibu. Ya, karena saya lihat banyak lewat-lewat di Facebook, di status ibu-ibu, saya lihat apa sih mas? Film apa sih ini? Akhirnya saya melihat ada seorang perempuan yang cantik, ya. Perempuan cantik ini punya pasangan. Pasangannya ganteng, baik, lumayan mapan. Jadi perempuan ini pun adalah seorang calon dokter. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akhirnya laki-laki ini dengan keberanian laki-laki ini datang. Awalnya dia takut, tapi akhirnya karena perempuan ini mengajak, memaksa, ayolah lamar aku gitu ya. Jadi dia bilang beranikan diri pacarnya supaya dia dilamar. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dilamar, orang tuanya lihat laki-laki ini. Jadi bagi orang tua ini laki-laki sangat sempurna. Jadi dia melarang anak perempuannya ini untuk menikah di waktu yang mereka inginkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena orang tuanya pun memiliki kegagalan pernikahan, maka anaknya ini gak mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Emang mama gimana rupanya pernikahannya? Akhirnya mamanya terdiam, lalu mereka pun menikah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kuat sepertinya cinta mereka ya. Kuat sampai apapun masukan dari mamanya tidak diterima sama pasangan ini. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka menikah, lalu mereka punya anak pertama. Sangat baik, hubungan mereka sangat harmonis. Sampai-sampai perempuan ini meninggalkan profesinya, dia tidak jadi dokter karena pekerjaan suaminya sudah sangat baik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dia hamil anak kedua, disinilah mulai timbul persoalan.
lain. Suaminya selingkuh dengan perempuan lain, padahal istrinya cantik sekali, tapi masih aja tergoda dengan perempuan lain. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Akhirnya perempuan ini memutuskan untuk bercerai dari suaminya yang tadi sangat kokoh dipertahankan ketika mamanya memberikan masukan supaya jangan menikah dengan pria itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dasar atau ketika berpacaran sepertinya kuat kali cinta ini. Kadang kita waktu masih muda berpikir cinta itu cukup untuk membangun keluarga. Jadi ketika saking cintanya menggebu-gebu, apapun yang dibilang orang tidak didengar. Makanya ada pepatah bilang, kalau jatuh cinta teh ayam rasa coklat, tidak bisa didengar karena saking kuatnya cinta itu. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernikahan barulah awal perjalanan rumah tangga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa seharusnya yang kita rencanakan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu keluarga yang kuat itu adalah di dalam rumah tangganya tidak ada kata perceraian. Karena Tuhan Yesus jelas-jelas bilang Tuhan sangat membenci perceraian. Tetapi bagaimana kalau di dalam rumah tangga itu ada masalah, ada tantangan, ada persoalan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang membuat keluarga itu bisa hancur. Ada beberapa hal yang bisa membuat keluarga itu hancur. Yang pertama adalah ketika pasangan ini tidak bisa sejalan pemikirannya. Yang satu keras pemikirannya, yang satu keras tapi berbeda pemikirannya. Kalau satu tetap bertahan pada pemikirannya egois, yang satu tetap bertahan pada pemikirannya egois, maka itu tidak lama itu akan hancur. Kalau itu terjadi terus-menerus, tidak pernah sepertinya menemukan jalan sepemikiran. Kita bangun rumah lama yuk, kita bangun di sana, enggak, nah di sananya. Terakhir entah gimana jadinya, contoh ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua yang bisa menghancurkan, kalau pasangan kita itu punya gaya hidup negatif. Gaya hidup negatif, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu ya gaya hidup yang negatif itu seperti apa. Jadi kalau misalkan pasangan kita punya gaya hidup negatif secara konstan, terus menerus, ya kan? Maka itu lama-kelamaan akan menghancurkan keluarga. Yang ketiga, kalau pasangan kita menempatkan orang lain lebih penting daripada pasangannya. Jadi pasangan kita ini, suami kita ini lebih mementingkan teman-temannya daripada istrinya. Selalu ya, kalau selalu, ini akan menghancurkan keluarga. Terakhir nanti ketika suaminya butuh, istrinya bilang seperti ini, sana kau pergi kau sama kawanmu. Itu kalau dia lebih mengutamakan orang lain daripada pasangannya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang keempat, yang menghancurkan pernikahan itu kalau pasangannya menolak untuk melakukan hubungan seksual. Kalau suami istri ini bukanlah dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ditolak oleh pasangannya, ini yang sering menolak ini adalah istri. Tapi kalau terus-menerus ditolak, didekati suaminya, sana kau, didekati sana kau. Setiap didekati suaminya, sana kau, terakhir suaminya cari yang lain. Kalau terus-menerus dilakukan, akan menghancurkan keluarga. Atau mau dilakukan tapi tidak dilakukan dengan senang hati, tidak dilakukan dengan kerelaan diri, maka suaminya tidak akan mendapatkan kepuasan. Oleh sebab itu dicari yang mana? Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu kalau kita juga
Kita perhatikan pergaulan kita. Kalau pergaulan kita buruk, maka itu akan berpengaruh dengan keluarga kita. Setidaknya pergaulan kita yang buruk di luar itu akan terbawa ke rumah. Tidak usah jauh-jauh. Bagaimana kalau kita berbicara dengan teman-teman kita yang biasa suka-suka kita, yang biasa ngomong asal-asal, akhirnya terbawa ke rumah. Lalu kita ngomonglah itu sama anak kita ngomonglah itu sama istri kita. Akhirnya di dalam rumah itu tidak tahu lagi membedakan mana perkataan yang sopan, mana perkataan yang tidak sopan. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu akan menghancurkan rumah tangga. Lalu ada satu lagi. Kalau pasangan kita punya teman curhat lawan jenis, yang istri punya teman curhat laki-laki, yang suami punya teman curhat laki-laki, nanti juga mengancur ya. Yang suami punya teman curhat perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau punya teman curhat, punyalah teman curhat yang sejenis maksudnya ya kita sama-sama perempuan, kita boleh curhat. Lalu teman curhat kita ini pun pastikan dia adalah orang yang bisa menolong atau bisa membantu persoalan kita. Kalau kira-kira kita tidak lihat dia dewasa di dalam keluarga, di dalam cara berpikir, lebih bagus tidak usah curhat. Lebih bagus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak sebenarnya yang bisa menghancurkan keluarga, tapi itu tadi adalah sebagian yang bisa menghancurkan keluarga. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana supaya rumah tangga kita itu kuat. Bagaimana supaya ketika persoalan itu pun berat kemarin kami curhat sama satu anak pemuda. Ya kalau nanti menikah, pilihlah memang yang benar-benar kita cintai. Kenapa? Iyalah. Cuma nanti kok bangun tidur nengok lagi dia. Setiap bangun tidur. Iya. Jadi kalau mau memilih pasangan, pastikan pasangan kita adalah orang yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita kuat, supaya keluarga kita tidak bercerai, supaya keluarga kita tidak hancur. Yang pertama, kita harus mendengarkan didikan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan suami istri harus sama-sama mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini untuk anak-anak pemuda yang sedang mencari pasangannya. Kalau kalian nanti mau cari pasangan, pastikan pasangan kalian itu mengasihi kalian karena kasih Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Bu Pendeta melihat kalau dia mengasihiku karena dia mengasihi Tuhan Yesus? Dia akan jaga kita. Dia enggak akan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menjaga kekudusan perempuannya. Lalu bagaimana dengan yang berkeluarga? Dulu kami Bu Pen berpacaran, pokoknya dunia milik kami berdua, peraturan kami berdua, pokoknya suka-suka kami lah. Bagaimana Bu Pendeta? Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pernikahan kalau sudah membangun keluarga pun, mari tetap sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin sebelum menikah hubungan kita dengan Tuhan kacau balau, maka setelah menikah pastikan kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sehingga ketika kita menemukan kelemahan di dalam diri pasangan kita, tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita meminta untuk berpisah, karena kita ingat Yesus saja, kita yang sangat berdosa dan sangat berdosa, tetapi ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Demikian kita ketika berpasangan. Seburuk-buruk apapun pasangan kita, tetapi ketika yang bersalah ini mengakui kesalahannya dan meminta
harus menyampaikan ini kepada pasanganku. Jadi akhirnya hubungan itu sama-sama enak. Tidak ada kebohongan di dalam keluarga. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus memberikan perumpamaan keluarga yang kuat harus membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Suami istri harus sama-sama cinta Tuhan Yesus. Jadi kalau istrinya pergi bersekutu kepada Tuhan, kita dukung pasangan kita. Suami kita pergi persekutuan, kita dukung. Lalu ketika pasangan kita hendak beribadah, kita bilang, Pak, ini hari ini pergi beribadah. Jangan ketika hari ini beribadah kita bilang, nggak usah lah dulu Pak. Ya kan? Kita nggak dukung dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekuat-kuatnya iman kita, tapi kalau kita nggak ada persekutuan, lemah iman kita. Sekuat-kuatnya iman kita secara pribadi kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak hidup di dalam persekutuan, lemah iman kita. Dan ketika iman kita lemah, disinilah iblis lihat celah. Bagaimana dia menjatuhkan kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu sekali suami dan istri saling mendukung. Suami dan istri saling mendukung di dalam ibadah kepada Tuhan. Suami malas, sudah mulai malas doa pagi Ibu Pen. Macam mana? Masa tiap hari harus dibangunin? Jangan lemas, jangan langsung berputus asa ibu-ibu. Mari kita bangunin. Atau bapak-bapak, mungkin bapak-bapak duluan bangun. Usahakan, Mak, ayo kita berdoa. Saya rasa tidak nyampe 5 menit kita sudah selesai berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun kelihatannya simpel, itu membuat keluarga kita kuat. Kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan di dalam keluarga kita, sehebat apapun kita menjaga keluarga kita ini, percayalah, ketika nanti ada masalah, maka keluarga kita gampang sekali untuk hancur. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua, sangat perlu pasangan itu memiliki visi dan misi yang sama. Kalau cara berpikir yang berbeda tadi tidak pernah sejalan pemikirannya, itu bisa menghancurkan pernikahan kita atau keluarga kita. Maka pasangan harus punya visi yang sama, mau di mana, mau dibawa kemana keluarga kita ini. Jadi kaum bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, kaum bapak itu harus punya tujuan sama keluarganya. Amin. Jangan cuma jalan lah, penting hidup itu besok, jadilah hidup besok hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, harus ada tujuan. Dan tujuan ini harus diserahkan dengan pasangan. Harus diserahkan dengan pasangan, sehingga apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Bisa sama-sama dikerjakan. Kalau nggak diserahkan kan bapaknya kerja sendiri. Mamanya nggak tahu apa yang mau dituju oleh bapaknya. Sehingga apa? Kadang sering terjadi pertengkaran. Bapak ini sedang buat apa sih? Sibuk sendiri, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Tapi coba diserahkan. Lalu si ibu pun harus menerima apa yang disampaikan oleh bapaknya. Kalau kita lihat agak melenceng, kasih masukan, bukan dipertentangkan. Karena kan kita ibu-ibu gitu ya. Karena bapak-bapak secara logika, ibu-ibu pakai perasaan. Jadi ketika bapak-bapaknya bilang kayak ini langsung dihantam. Bukan kayak gitu Pak. Tapi didukung. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Keluarga kita punya tujuan yang jelas. Kalau keluarga kita tidak punya tujuan yang jelas, lama-lama keluarga kita akan menjadi keluarga yang hambar. Keluarga yang hambar, lalu akhirnya sama-sama mencari kesenangan di luar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang terakhir, bagaimana supaya keluarga kita itu kuat? Maka keluarga kita haruslah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati
dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Keluarga itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Keluarga itu harus senantiasa percaya bahwa apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, maka keluarga kita harus sama-sama berlutut datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, anak-anak gadis, mungkin sekarang kita cantik, masih muda ya, masih muda, cantik, bening, glowing, pendapatan masih lumayan. Kita berpikir nanti ketika kita berkeluarga masih bisa sama. Nah, sehingga ketika kita menikah barulah mulai berubah sekian derajat lah ya. Kadang ada berubah banget, kadang ada berubahnya sedikit aja. Itu kalau mengandalkan pengertian sendiri, cukup kecantikan secara jasmani, penampilan luar aja yang cukup. Tapi kita nggak fokus pada yang di dalam, inner beauty. Melupakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sepertinya kalau kita yang muda diajak, ketika kita diajak untuk persekutuan, aduh, tua kali kayaknya Bu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang memang kelihatan ketika kita ikut itu kayaknya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang berpengaruh. Tapi yakin dan percaya anak muda yang terkasih, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, secara perlahan-perlahan Tuhan ubah isi hati kita. Amin. Yang muda. Dan ketika itu dilihat oleh kita, pasti dilihat oleh lelaki yang baik. Kita, siapa tadi yang bilang amin? Ya bapak-bapak pula ya. Oh, mantap-mantap, ini lagi anak muda kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati, kembali kepada hati. Cantik pun di luar, ketika di dalam tidak cantik. Kecantikan itu pada satu masa akan hilang. Udah tua nanti mau kemana pun berkerut lah tetap semuanya itu. Tapi ketika kita memang mencintai dengan tulus, kita punya hati yang mencintai pasangan kita dengan tulus, tetap dilihat pasangan kita itu. Memang Mak Melhanya kau lah yang paling cantik itu, kata Pak Edi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak tantangan yang kita alami sekarang di dalam keluarga. Persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, belum lagi persoalan COVID-19, belum lagi persoalan Omikron. Banyak persoalan di dalam rumah tangga yang bisa saja membuat kita mungkin tidak hancur ya, mungkin tidak bercerai, tapi keluarga kita hambar. Hubungan suami istri pun kayaknya hanya lewat-lewat aja lah. Anak dengan orang tua lewat-lewat aja lah. Tidak ada kegairahan di dalamnya. Hati-hati. Kalau itu berlanjut terus-menerus, itu akan sampai pada kehancuran. Tapi biarlah kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini diingatkan bahwa keluarga kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Apapun persoalan yang kita alami di dalam keluarga kita, biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan, tunduk di kaki Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Bukan sebentar lagi, besok adalah Valentine's Day. Ingat ya bapak-bapak itu? Bagi bapak-bapak yang sering memberi hadiah bagi istrinya boleh lah ya. Tapi ini bukan kode Pak Pendeta ya, bukan kode. Boleh kita memberikan ucapan kasih sayang kepada pasangan kita. Itu pasti bikin istri kita juga semangat. Begitu juga kita dengan kaum ibu. Mungkin kita boleh memasakkan sesuatu yang enak. Duduk Pak Pendeta. Kita bisa memasakkan sesuatu yang enak, menyuguhkan sesuatu kepada pasangan kita sebagai hari kasih sayang. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin udah agak-agak hambar hubungan antara suami istri kan, tapi biarlah kiranya lewat momen Valentine's Day tidak salah kita juga merayakannya sebagai pasangan Kristen. Biarlah kiranya dengan kita kembali diingatkan firman Tuhan hari ini, biarlah kiranya keluarga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak ada kata perceraian
dikasihi dengan kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk merenungkan kehidupan keluarga kita, khususnya hubungan antara suami dengan istri, atau mungkin orang tua dengan anak. Datang kepada Tuhan. Adakah hal-hal yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang menyakiti hati kita? Mungkin pasangan kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi keinginan kita atau pemikiran kita. Mungkin pasangan kita juga memiliki pergaulan yang tidak mendukung kebaikan di dalam keluarga kita. Atau kita secara pribadi pun sudah mulai melihat, sudah mulai memiliki pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak membawa kebaikan di dalam keluarga kita. Saat ini datanglah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memurnikan kembali cipta kasih kita kepada pasangan kita. Mungkin kita juga pernah terbersit atau tidak sengaja mengatakan bahwa kita ingin berpisah dengan pasangan kita, atau mungkin kita sudah merencanakan di dalam hati kita. Datanglah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Bagi engkau anak-anak muda yang saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidupmu, datanglah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita diberikan pasangan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, sehingga biarlah kiranya keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang rukun. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali lewat firman-Mu, supaya di dalam kehidupan keluarga kami, yang terutama adalah kami saling mengasihi di dalam Tuhan. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak pun mengasihi orang tua. Bapa yang baik, berkatilah seluruh keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam berbagai persoalan pergumulan di dalam keluarga mereka Tuhan. Tuhanlah yang membukakan jalan, yang bergumul dengan ekonomi usaha mereka. Marilah kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan membukakan jalan. Bahkan yang bergumul untuk hubungan suami istri, Bapa, hanya Engkaulah yang mampu memulihkan hubungan kami. Berikan kami hati yang saling mengampuni, saling percaya, tidak mencurigai, bahkan tidak membenci pasangan kami. Sehingga biarlah kiranya Bapa, kami mampu mengasihi, kami mampu melayani dengan tulus. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, yang berkumpul dengan anak-anak. Berikan kami hikmat sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Dan terlebih lagi Bapa yang baik, berikan kami visi yang jelas di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Sehingga biarlah kiranya Bapa yang baik, ada pencapaian yang ingin kami capai bersama-sama dengan keluarga kami. Sehingga biarlah kiranya Bapa, keluarga kami boleh menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah Allah kami yang baik. Saat ini Tuhan, Bapa berdoa mengucap
juga Bapak Maru Kecianturi sebagai kepala keluarga. Biarlah kiranya dia juga hidup takut akan Tuhan, membawa keluarganya semakin dekat dengan Tuhan. Jika ada pergumulan persoalan yang dihadapi saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Buka hatinya untuk dia senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan hidupnya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, biarlah kiranya Tuhan yang mendengarkannya. Bahkan kesehatan, umur panjang dari Tuhan, Tuhanlah yang memberikannya. Berdoa juga Tuhan untuk anak kami Tiasa Wimala Sibarani, berkati dia dalam tubuh kembangnya, menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, dan anak yang takut akan Tuhan. Dan pujilah Kau Bapa kami yang baik, ini kerinduan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah ini boleh menguatkan kita menjadi keluarga Kristen yang senantiasa saling mengasihi suami istri, bahkan dengan anak-anak. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan bagi kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Tuhan, bahkan saat ini tiba bagi kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan melalui pekerjaan dan usaha, supaya itu semua boleh memenuhi kebutuhan kami, dan biarlah hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari yang kami miliki. Berkati setiap persembahan yang akan kami kumpulkan, supaya ini juga dapat digunakan gereja-Mu untuk memperluas pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Bila Topan Terus Melanda Hidupku. Terus melanda
Kita serahkan persembahan kita. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdoa-doa Bapa kami, doksologi, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kita aminkan 3 kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama-sama dengan keluarga dan pasanganmu sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada ibu sejabat? Ada. Masuk kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu bagi kita. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kita sepanjang 1 minggu ini. Tetap jaga kesehatan, dan ketika kita melakukan kegiatan kita, biarlah kiranya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa minggu ini kita sudah akan memulai ibadah kelas meeting kita. Jadi kalau tidak ada perubahannya, kalau tidak ada nanti himbauan dari pemerintah untuk tidak boleh berkerumun, kita akan tetap lanjutkan. Tapi kalau nanti ada himbauan, akan disampaikan kembali kepada seluruh anggota kelas meeting. Biarlah kiranya kita semuanya
mengikuti kelas meeting di kelompok sel kita masing-masing. Hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Samuel Roy Batubara, lalu kepada Bapak Malu Cianturi. Ada Bapak ini? Bapak ada ya. Sampaikan nanti salamnya, kadonya bawa ya. Ada. Minggu depan, minggu depan. Harus yang berini yang dipegang. Oke. Lalu Tiasa Bimala Sibarani, selamat ulang tahun, biarlah kiranya kesehatan dan umur panjang menjadi bagian ketiga anak Tuhan ini. Lalu kita ibu-ibu PWMI, kita juga akan mengadakan PWMI hari Senin ya di Sungai Carang. Kita akan mengadakan ibadah PWMI. Pukul berapa Ibu Ketua? Pukul 5 ya. Di sana sudah ada petugasnya, mari kita perhatikan sama-sama. Kemarin bersama dengan Ibu Ketua kita sudah sampaikan, karena ini minggu pertama sekaligus juga pas Valentine's Day. Jadi biarlah kiranya kita sama-sama merayakan Valentine's Day bersama dengan ibu-ibu PWMI. Nanti kegiatan kita akan kita bagikan di grup PWMI. Oke, itu saja dari Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini juga rasa ucapan syukur ya dari Ibu Teresia Manula, karena kemarin ibu ini berulang tahun. Ibu ini menyediakan makanan snack untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Jadi jangan pulang dulu, kita nikmati, ada kopi, ada teh juga, kita boleh sapa lah ya keluarga kita yang ada di tempat ini. Sebelum kita menikmatinya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah memberkati, menyertai di dalam ibadah kami hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan damai sejahtera untuk kami semua anak-anak Tuhan yang beribadah pada hari ini. Bapa, sebagai rasa ucapan syukur, Ibu Teresia Manula, kami Tuhan sudah mengembangkan usia dari dia. Keluarga ini menyediakan makanan untuk kami nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya kekeluargaan di dalam Jemaat Tuhan Gereja Metodis Indonesia, Pos Pelayanan Philadelphia pun boleh semakin erat, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Berkati keluarga Ibu Teresia yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupannya. Dan pujilah Engkau Bapa yang baik, kami sambut berkat dengan ucapan syukur di dalam nama